Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran yang bertema gerak lurus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuni Mirayanti. Yuk, simak video selanjutnya. Liburan kemarin, Alisa pulang ke kampung halaman ayah. Alisa sangat menikmati perjalanannya karena pemandangan di sepanjang jalan begitu indah dan menyegarkan mata. Di kiri kanan jalan terdapat pohon-pohon yang membuat udaranya terasa segar. Namun, kita harus berhati-hati karena jalannya berliku-liku. Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatan pun akan berubah-ubah. Pada kondisi ini, mobil akan mengalami percepatan yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus. Dengan kecepatan konstan, mobil tidak akan mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Tahukah teman-teman bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus? Jadi, gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita membahas GLB dan GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering digunakan dalam gerak, misalnya jarak, yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda. Perpindahan adalah perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham beda jarak dan perpindahan, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang bersepeda sejauh 3 km ke arah timur lalu kembali lagi sejauh 2 km ke arah barat. Maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya teman-teman. Sedangkan perpindahannya 1 km. Karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km. Sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi, untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus perhatikan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sekarang kita bahas GLB. Sesuai namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal sampai akhir pengamatan selalu tetap, atau percepatannya sama dengan 0. Besarnya kecepatan dituliskan dalam persamaan V sama dengan S per T, dengan V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, dan S adalah perpindahan satuannya meter, dan T waktu atau sekon. Pada GLB ada dua jenis grafik. Grafik antara kecepatan terhadap waktu dapat ditunjukkan oleh grafik berikut. Dan grafik jarak terhadap waktu digambarkan dengan grafik berikut ini. Fenomena gerak lurus yang beraturan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kereta api yang melintas di jalur ler yang lurus dan mobil yang melaju di tol dengan kecepatan konstan. Oke, selanjutnya kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan percepatan secara teratur sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Berikut ini persamaan gerak lurus berubah beraturan. Persamaan yang pertama adalah Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Yang kedua, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S, di mana Vt sama dengan kecepatan akhir satuannya meter per sekon, V0 sama dengan kecepatan awal satuannya meter per sekon, A sama dengan percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, T waktu satuannya sekon, dan S
perpindahan satuannya meter. GLBB dapat digambarkan dengan 3 buah grafik. Grafik yang pertama yaitu percepatan terhadap waktu. Yang kedua, grafik kecepatan terhadap waktu. Dan yang ketiga, grafik jarak terhadap waktu. Adapun contoh peristiwa GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah pesawat yang sedang lepas landas dan berkendara di jalan yang menurun. Berdasarkan arah GLBB, kita kelompokkan menjadi 2, yaitu pada arah horizontal dan pada arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan, ditandai dengan kecepatan yang bertambah. Benda juga dapat mengalami perlambatan, ditandai dengan kecepatan yang berkurang. Sedangkan pada arah vertikal, terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Oke, terima kasih telah menonton video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.